Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. How are you today? Are you fine? Well, pagi ini kita akan coba melanjutkan perkuliahan dengan topik uji normalitas data. Ada beberapa hal yang ingin Bapak jelaskan sehubungan dengan uji normalitas data tersebut. Yang pertama, apa itu normalitas? Mungkin makna normal dalam dunia kesehatan sedikit berbeda dengan konsep normal dalam statistik. Dalam dunia kesehatan, normal itu dikaitkan dengan kondisi seseorang di mana tidak memiliki kelainan, ada memiliki ketertarikan lawan jenis, tidak sakit, itu bisa diartikan dengan normal. Namun dalam statistik, normal berkenaan atau berkaitan dengan suatu kondisi, yaitu kondisi kemampuan sekelompok siswa di dalam kelas. Kondisi yang dimaksud atau kelas yang dimaksud dengan normal apabila distribusi kemampuan dalam sebuah kelas tersebut dapat divisualisasikan seperti kurva normal atau mirip dengan bentuk lonceng. Artinya, dalam sebuah kelas, persentase anak berkemampuan rendah dengan anak berkemampuan tinggi itu sama. Namun banyak berada pada posisi rata-rata. Jadi kurva normal itu kayak lonceng. Rata-rata banyak di tengah-tengah. Kemudian pada ujung-ujungnya anak berkemampuan tinggi dengan anak berkemampuan rendah itu memiliki persentase yang sama. Itu yang dikatakan normal. Jadi bisa dikatakan ketika sebuah kelas seluruhnya berkemampuan tinggi, maka kelas itu tidak bisa kita katakan kelasnya normal. Sebaliknya, sebuah kelas itu memiliki kemampuan yang rendah saja semua, maka kelas itu juga tidak bisa kita katakan berdistribusi normal. Jadi kelas yang normal, kelas yang persentase kemampuan tinggi dan kemampuan rendah sama dan banyak yang berada pada posisi rata-rata. Itulah yang dimaksud dengan konsep normal. Pertanyaan kedua, untuk apa uji normalitas itu dilakukan? Jawabannya adalah uji normalitas merupakan persyaratan mutlak terpenuhi untuk kita menggunakan statistik parametrik. Jadi ketika kita menggunakan uji statistik atau melakukan uji hipotesis nantinya menggunakan statistik, menggunakan rumus-rumus statistik, disyaratkan kelas atau data diambil dari kelas yang berdistribusi normal. Ketika kelas tidak normal, maka uji statistik parametrik tidak bisa kita gunakan. Yang kedua, normal itu juga ditentukan untuk menentukan kelas sampel. Hal ini ada dalam konteks eksperimen. Sebagai contoh, kita melakukan eksperimen dan membutuhkan dua kelas. Maka kedua-dua kelas tersebut mereka harus berdistribusi normal dan mereka harus homogen. Nah, jadi normal juga dibutuhkan dalam rangka menentukan kelas sampel nantinya dalam penelitian eksperimen.
Baik, dan yang ketiga, untuk apa normal dicari? Sudah bisa difahami semua? Oke, kalau udah bisa, pertanyaan Mister yang ketiga, bagaimana cara menentukan normalitas? Ini banyak sebenarnya, baik secara manual bisa menggunakan uji Lilliefors, ya, uji chi-square bisa juga. Dengan SPSS juga ada sejumlah uji yang kita bisa gunakan, seperti uji Kolmogorov dan Smirnov. Bisa juga dengan uji-uji normalitas yang lainnya. Nah, untuk kali ini, mari kita langsung kepada cara menentukan normalitas data atau kelas. Kita buka SPSS. Ya, ini SPSS. Langkah pertama, kita input data dulu. Klik variabel view. Kita beri nama variabelnya dulu. Umpamanya kelas A. Kemudian yang kedua kelas B. Artinya kita ada dua kelas yang akan kita uji normalitasnya. Selanjutnya kita klik data view. Kemudian kita buka Excel yang sebelumnya kita sudah rekap nilai. Nilai ini bisa jadi dari hasil sebuah tes atau nilai ujian semester atau nilai rapor yang menggambarkan kemampuan awal siswa. Nah, nilai ini ada dua kelas. Ada dua kelas. Kelas pertama terdiri dari 28 orang dan kelas kedua atau kelas B terdiri dari 27 orang. Untuk menentukan normalitas bisa sebenarnya dilakukan secara terpisah, artinya satu kelas dan bisa juga dua kelas sekaligus. Nah, sekarang coba kita kopikan data ini dari Excel. Kita copy atau Ctrl C. Kemudian kita buka, lalu kita pastikan di sini. Ctrl V. Ya, sudah pindah data dari Excel ke SPSS. Satu kelas 28, satu kelasnya 27, lokal A dan lokal B. Langkahnya berikut, kita klik menu Analyze. Menu Analyze. Kemudian kita pilih Descriptive Statistik dan kita klik Explore. Explore ini. Kemudian muncul kartu dialog Explore. Kalau kita ingin melihat normalitas data hanya kelas A, ya kelas A saja yang akan kita masukkan ke dependent list. Tetapi kalau kita ingin sekaligus kedua-dua kelasnya dimasukkan ke dependent list. Kalau ada 3 kelas sekaligus, tetap ke dependent list ini. Nah, kemudian kita klik kartu dialog plot di sebelah kanan ini. Di sini ada normality plot with test. Jangan lupa ini dikasih checklist. Kita checklist karena kita melakukan uji normalitas. Selanjutnya kita klik continue dan akhiri dengan OK. Tunggu beberapa saat, maka SPSS akan memproses dan membuatkan output tentang uji normalitas
yang kita lakukan tadi. Ini masih proses, kita tunggu. Nah, di sini keluarannya atau ada express summary-nya. Di sini kelas itu 27, B-nya 27 juga. Ya, total N-nya ini 28. Karena ini ada missing 1 katanya. Oke. Selanjutnya butuh normality. Kolmogorov-Smirnov ada Shapiro-Wilk. Cara pengambilan kesimpulan yaitu dengan membandingkan harga signifikan, nilai signifikan ini, dengan alfa penelitian yang digunakan. Pada umumnya dalam penelitian sosial, alfa itu adalah 0,05. Dengan ketentuan, apabila nilai signifikan lebih besar dari nilai alfa, maka kelas dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, pada kelas pertama, untuk uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh 0,200 dan untuk Shapiro-Wilk diperoleh 0,232. Berarti ini besar daripada 0,05. Dengan demikian, maka kelas A dapat dinyatakan berdistribusi normal. Namun beda dengan kelas B. Kelas B diperoleh nilai signifikansinya 0,000. Begitu juga dengan uji Shapiro-Wilk ini. Dengan demikian, maka disimpulkan kelas B tidak berdistribusi secara normal. Begitu cara mengambil keputusan atau kesimpulan dari uji normalitas data. Baik, kita coba tutup dulu. Tidak usah di ini. Ya, ini data kelas A, kelas B. Kita bisa lihat distribusi datanya. Yang lokal A ini ada yang tinggi, 90 ada, 89 pun ada, 65 pun ada yang rendah, ya 80, 55 pun ada, 93 pun ada. Artinya apa? Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang 70-70-an. Sementara di lokal B, mari dilihat 80, 80, 80, 80, 80 saja, ada 85 dan 91. Logikanya kelas ini kemampuannya cenderung tinggi. Nah, seperti yang Mister bilang sebelumnya, ketika sebuah kelas memiliki kemampuan tinggi saja semua, maka dia tidak akan berdistribusi normal. Tetapi ketika dia itu kemampuan yang tinggi dan kemampuan yang rendah memiliki persentase yang sama dan banyak data itu yang berada pada posisi rata-rata, maka kelas itu dapat dinyatakan normal. Dan ini terbukti datanya seperti ini. Bisa dipahami? Sekali lagi, caranya beri nama kelas, yang lain ini dibiarkan saja. Selanjutnya
inputkan data, masukkan nilai, copy paste dari Excel. Selanjutnya kita klik analyze, descriptive statistik, explore. Lalu kita masukkan kedua kelasnya ke dependent list. Pastikan plotnya sudah di checklist. Ya, sudah di checklist. Continue. Oke. Kita tunggu proses outputnya. Sedikit lama ya. Mungkin karena komputer Bapak ini waktu dibelinya ditawar harganya. Mungkin kalau di laptop saudara karena tidak ditawar-tawar, cepat prosesnya. Ya. Oke. Nah, ini dia. Nilai signifikan baik untuk uji Kolmogorov atau Shapiro-Wilk ini lebih besar dari 0,05 alfa penelitian kita, sehingga lokal A dinyatakan berdistribusi normal, sementara lokal B nilai signifikansinya kecil dari 0,05 alfa penelitian, maka kelas dinyatakan tidak berdistribusi normal. Mungkin demikian saja pembicaraan kita hari ini tentang uji normalitas data. Silakan saudara-saudari berlatih. Mister yakin you bisa melakukan yang terbaik walaupun kita perkuliahannya seperti ini jarak jauh, tetapi komitmen saudara untuk berlatih menghasilkan hasil yang maksimal. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan atau minggu depan.